Dulur, kepermanen nggon jagongan warung piye aku Cak Supri. Aku ning sini. Lah aku gak ngerti nih kok sampean biasanya kan nek njobo, nek outdoor kok jarek jero ruangan iki lho iki apa? Udan Udan. Bener-bener memang ning jobo. kebetulan memang seminggu ini ya itu nek Amerika nek daerah DC ya Amerika Utara, Timur itu memang lagi cuacanya ini nggak jelas. Ya, nggak udan stabil. terus angin, tapi nek njobo sampean masuk angin kan repot iku. Nek kene renek Jawa masuk angin renek. Masalah penyakit masuk angin nek kene renek. Padanane apa padanane? Enterwin. Terus nek padanane sing paling cedek apa iku? Mungkin apa ya Cak ya? Nggak ada sih. Cold flu. Cold flu ya ngono lah. Ya. Nah, Lur. Kita lagi mau ngomongin soal isu apa ini? International Refugee Day. Oh, ono to ya jane iku nih? Ada Cak, Hari Pengungsi Si Internasional. Dan ini memang masalah pengungsi di dunia itu memang menjadi persoalan Pelik. dari dulu sampai sekarang urung selesai ning. Dan wong sing statusnya pengungsi kuwi sekitar saiki 1 juta loh ning. Oh ngono. Akeh seluruh dunia itu. Jadi kita kan nggak merasakan karena Ku sak negara dhewe lho. lah sak negara Indonesia kan penduduknya 250 enggak salah ya. 300. 300 sih. Meh 300 lah ya. Taruhne. Iki 100-an lebih itu. Iya, nah itu memang bagian dari dampak bermacam-macam ya Cak, mulai dari perang, krisis, misalnya, kelaparan juga, kelaparan, konflik. ke perubahan iklim sekarang juga, karena biasanya di daerah-daerah sing kekeringannya parah, sing biyen iku sik iso ditanduri apa-apa, saiki gak iso. Bener. Utawa like, misalnya banjirnya parah, kan mereka tergerus nggak tahu mau kemana. Dan Amerika ini termasuk juga di benua Amerika ini nih, itu juga termasuk yang kebanjiran pengungsi, itu terutama dari Amerika Latin nih. Ya. Dengan berbagai sebab yang sampai Konflik, ngomongin mau. Dan salah satu kota yang menerima banyak pengungsi itu Chicago. Ya, termasuk juga misalnya kota New York, LA, Washington DC DC juga termasuk. yang disebut dengan Refugee City atau Sanctuary City. Sanctuary City. Ya, itu yang kota-kota yang dianggap aman untuk menerima para pengungsi. Nah, tapi ini juga punya dampak sendiri terhadap kota asalnya. Kotanya, masyarakat lokal nih ya. Ya, apa dampaknya? Tonton itu loh. Berbulan-bulan setelah melarikan diri dari Venezuela, pencari suaka Lismar Pinto akhirnya melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat. Dari sana ia diangkut ke sebuah kantor polisi di Chicago, tempatnya menginap di lantai lobi selama 8 hari. It was hard, of course, at the beginning, at least for us. We were in a station where there were sexual predators, something like that. We arrived with my 2 grandchildren, a 5-month-old and the other 5 years old. Lisnar termasuk dari ratusan migran yang setiap minggunya tiba di Chicago, salah satu kota tujuan pencari suaka. Bersama rekan perjalanannya Jose Moran, Lisnar berharap bisa memulai hidup baru di sini. We have new possibilities. They are giving us shelter. They help us with food. We have had medical attention. And the children are studying in a school. They are enrolled. So all of these things have given us a very important change in life. Arus masuk migran yang diangkut dari negara bagian perbatasan seperti Texas membuat penampungan penuh dan menyedot bantuan sosial kota Chicago, menekan pemerintah untuk menyatakan kondisi darurat. Michael adalah anggota Dewan Kota Chicago dari 22nd Ward yang punya konsentrasi komunitas Latin terbesar di kawasan tengah Amerika dan salah satu penampung sementara terbesar bagi pencari suaka. Right now we only have about 2,800 shelter beds in our shelter system and we're at capacity. So that leaves parks and police stations to temporarily house folks. Sejumlah lembaga nirlaba juga mencari solusi, termasuk New Life Centers. And so each one of those steps in the chain, we really walk with emergency food, feeding families, getting clothes, things like that. And there's a strong network in Chicago that's really wrapped around these families. Tiap hari ratusan orang mengantri bantuan makanan di Pan de Vida di New Life Centers. Sekitar 9.000 migran menetap di Chicago sejak September 2022. Menurut estimasi New Life Centers, mereka telah membantu sepertiganya. Yang tidak kalah penting adalah relokasi migran dari penampungan ke tempat tinggal permanen. We're placing currently 10 families a day from shelters into apartments, and we're hoping to grow that to 500 families a month. Pemerintah kota Chicago dan negara bagian Illinois mencari bantuan federal sejalan derasnya arus masuk migran berlanjut. Dari Chicago, Illinois, VOA. Neng enak ya suasana lobi Iya, ini ya. Resik terus nek seolah nyaman hidup padahal nek nggon dunia luar kuwi nek nggon Chicago nek nggon
kota-kota sing terima pengungsi ini nasib mereka tuh terkantong-kantong nih. Iya, Nggak, begitu diterima itu nggak mesti kemudian enak, oleh omah nggak juga. housing itu memang atau tempat tinggal itu memang jadi salah satu masalah paling sulit ya buat orang-orang di sini karena memang ya tempat tinggal itu jadi rebutan. Jangankan buat pengungsi, buat Warga orang-orangnya Amerika aja, sendiri aja iki jek akeh sing orang kesulitan. dhewe masing gelandangan sing akeh dulur. Nah, itu memang jadi masalah yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga komunitas sekitar. Dulu habis ini kita punya cerita lain soal imigran di Amerika Serikat. Sawi seseng Siji. Nah, Isih jagongan karo Neng Jini, ajak sampean ngobrol-ngobrol pengungsi karo imigran ning. Dua kategori ini, wah mengerikan kategori ini emang ini kadang-kadang saling singgungan ono sing kadang-kadang dari pengungsi tapi juga istilah umumnya kadang-kadang imigran. iya, tapi di Amerika sendiri memang ada perbedaannya ya. Saya kalau imigran itu biasanya masuk lewat jalur legal dan punya visanya. Tapi kalau misalnya pengungsi itu memang kayak mengajukan suaka Karena ada persoalan di negara asalnya. dan aturan untuk penerimaannya juga beda. Ya. Kalau misalnya pengungsi itu memang ada proses yang harus dilalui, interview segala macam membuktikan kalau misalnya sampean itu bener-bener nelongso nang negara asalnya. Pokoknya punya alasan yang kuat bahwa kamu jadi pengungsi. Dan ono kriteria macam-macam nih, makanya prosedur atau rumit. Ya, bisa jadi perang, bisa jadi persekusi di negara asalnya, mulai dari agama, orientasi seksual biasanya juga ada gitu ya, macam-macam ya Cak ya. Nah, wong pendatang ya nih, yang Amerika itu apapun memang disebut sebagai negara imigran itu emang bener, karena emang dulunya emang ya jenenge Amerika besar pendatang. seperti negara berat, didatangi oleh berbagai imigran dari Eropa awalnya, kemudian dari Asia, dari Amerika Latin. Tapi memang setelah perang saudara itu memang ada influx wong-wong sing teko iku dari Banjir, dari mana iku? Dari Asia juga Asia juga ada. Afrika biasanya dari awalnya perbudakan, terus jadi Eropa dan segala macam itu memang berkembang. Nah, ini ngomong-ngomong soal imigran, kiprahnya itu juga imigran baru terutama ya. Kiprah mereka tuh luar biasa loh, Cak. Apa nolong atau malah cuek karo sing pendatang sing kanca-kancane sing teko lek. Ya ono sing cuek ya pasti ya ngurusi uripe dhewe yo. Pusing nyambut gawe. Iya nyambut gawe dhewe ae pusing. Tapi ada juga yang berkontribusi untuk imigran yang lain. Misalnya ini ada seorang imigran yang dokter juga dari Ukraina, itu buka klinik, Cak. Oh, ada rasa solidaritas. Karena udah Solidaritas. berhasil nang Amerika. Oh, Nah, perlu dicontoh ini. Tamak, Tonton dulur. Ellie Tetarenko paham betul tantangan memulai hidup baru di Amerika Serikat. Tiba di Colorado dari Ukraina tahun 1999, ia sadar kendala layanan kesehatan yang dialami banyak imigran, termasuk soal bahasa dan asuransi. Ellie, yang juga seorang bidan, memutuskan membuka klinik di pinggiran kota Denver pada 2021. We were learning how to do accreditation, learning how to do marketing, learning how to work with insurance companies, learning how to run the business, learning about HR. We started with probably 2 people, and the very first patients were my office manager's children. Tahun 2023, klinik ini telah melayani lebih dari 4.000 pasien, termasuk Kelly Caldwell yang orang tuanya adalah imigran dan anak perempuannya Kalani. I'm not just a patient, I'm a person. And so that's what I enjoy most about coming here to the clinic. They were always open for us, even if it was just a sore throat, you can get an appointment. Dr. Ellie's nice to me because she treats people nice. Klinik ini punya pegawai dari Ukraina, Meksiko, dan Iran. Pasiennya dari seluruh penjuru dunia. We take a huge pride in saying that we see patients from 40 plus different countries here. Every employee who comes from different countries brings part of their culture to us. They don't just do what the book says. They follow their heart, and you can feel it in the treatments. They listen. It's not only about help with your physical body, but also your mental health. Warga Denver ini dulunya pasien, tapi lalu bekerja di klinik ini setelah mengambil kelas terapi fisik saat kuliah. Patients are people here. They're not numbers. One of the first things I noticed is our wall that has portraits of people from all over the world.
Aturan utama kliniknya adalah jangan pernah menolak permintaan bantuan. We will normally see them no matter their insurance status. If they're able to pay, we will accept their payment for the services. If they're not able to pay, we're happy to see them just to help them out. Ellie tengah membuka klinik kedua agar bisa menjangkau dan melayani lebih banyak komunitas imigran. Dari Denver, Colorado, VOA. Sebagai pendatang itu nggak gampang loh. Kita kan mimpi Amerika sampai lebu Amerika aku terus wes segalanya mudah, enak, terus uripe serba tercukupi, ternyata nggak begitu dulur. Karena ada proses, ya. Terutama mungkin satu kendala bahasa. Itu kroso. Budaya. Itu terus nggak semuanya dijamin oleh pemerintah, jadi ono batas-batas waktu harus kamu mandiri. Kondisi psikologi imigran itu nggak semuanya serba nyaman, indah nih. Ono pahit dan manisnya. Ya, nah habis ini kita mau dengar cerita juga soal belajar bahasa ya, terutama di Amerika Serikat, tapi sakwise sing siji. Biar karena waktu adem nih ruangannya. AC-nya lumayan nih, jadi sampean adem ngomel, sumuk ngomel. Ning menungso itu enggak ono puasnya. Puase. Ngene salah, ngono salah. Jadi emang begitulah kadang-kadang ya kalau kita bicara dari imigran kuning itu juga jangan salah. Kadang-kadang kalau sudah nyampe Amerika, wah kok rumangsa enak. Iki dadine episode Cak Supri curhat. Kok enak negaraku ya, tapi udah terlanjur nek gini tadi kadang-kadang apa. Tapi memang istilah apa hujan batu di negara sendiri lebih baik dibandingkan hujan emas ngono biasa. Kadang-kadang itu ada bener nih. Banyak aku ketemu kanca-kanca pendatang nek kene nih ya. Nah, Amerika itu mereka hanya untuk mencari duit mencari pekerjaan. Tapi kalau hatinya ya Neng ya, kadang-kadang itu masih nyantol, masih klet nek kono gora asale. Itu manusiawi juga, terutama sing teko rene wis berumur nih. Ya, apalagi juga kecil ya cilik enggak masalah. Ya, apalagi nek misalnya keluargane itu sik ono ning Indonesia ya. Pak aku lah ya keluargaku kabeh nang Indonesia. Gampang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jadi imigran di Amerika, walaupun Amerika ini sangat menghargai perbedaan ya Cak ya, bahasa-bahasanya itu bermacam-macam, tapi juga kan untuk bisa berkomunikasi sama orang lain biasanya itu ya pakai bahasa Inggris. Nah untuk itu memang nggak semua orang itu datang ke Amerika mak jeduduk iso langsung bahasa Inggris ya. Ini Cak, untuk belajar bahasa Inggris itu ada tempat kursus lah istilahnya. Iya akeh nek kene juga nih. Tapi ini juga yang khususnya membantu banyak imigran yang ada di Amerika Serikat Cak. Terutama yang dari Amerika Tengah, karena itu ya tadi bahasanya ya Hispanik ya tetep aja iso nang dindi, cuma kalau misalnya mau unggul ya harus bahasa Inggris. Karena kan beberapa kali aku berhadapan atau bertemu orang warga dari Hispanik itu nih ya, dari Amerika Latin atau Tengah itu mereka kan komunitasnya gede nih. Kadang-kadang mereka keperluan untuk berbahasa Inggris kadang-kadang itu nggak mendesak. Tapi kan pengen ya pengen karirnya maju kudu ngono. Kita dulu ceritanya. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Natalia yang bisa berbahasa Inggris adalah pemilik sekolah bahasa di kota Chernihiv. Invasi membuatnya terusir. Pertama, mengungsi ke Perancis, lalu berakhir di Amerika Serikat. Коли я приїхала сюди, в мене був відчай, я розуміла, що все, я буду там, я не знаю, що я буду робити, я буду там мити посуд, я готова на все, але я вже ніколи не буду там викладачем. Setelah mengirim CV ke lusinan sekolah bahasa di Washington DC, ia langsung mendapat tawaran. Washington English Center memang sedang mencari spesialis sepertinya. Kini, Natalia mengajar sukarela di sana. Washington English Center berdiri 30 tahun lalu. Awalnya untuk membantu pengungsi dari El Salvador dan negara Amerika Tengah lainnya. Lembaga pendidikan nirlaba ini kini telah membantu pengungsi dari 100 negara dengan bantuan 800 guru sukarela. They connect with their community and they connect with people from around the world, but they also feel like they're putting a very welcoming face on Washington, D.C., especially in light of where so many of our students are coming from. Alexandra sudah menetap di DC selama 6 bulan. Di Ukraina, ia bekerja sebagai akuntan.
Untuk bisa mendapat pekerjaan di Amerika, ia harus fasih berbahasa Inggris. It was so hard for me to speak English because I didn't use the English language for 20 years. I studied English in school and in university, but it was 20 years ago, so maybe I didn't have a practice at all, so it was really hard for me to speak. Tidak seperti Alexandra, Lubomir yang sudah 2 semester di sini tidak pernah sama sekali belajar bahasa Inggris sebelumnya. На вулиці спілкуюся, будемо говорити, вільно. В побуті спілкуюся вільно. Думаю, що вимовляю дещо неправильно, але мене розуміють і я розумію. Pengajar berotasi agar siswa punya kesempatan mendengar bahasa Inggris dari aksen berbeda-beda. So over the course of the week, the student hears from 8 different teachers. Some of them are loud talkers like I am. Some of them are very quiet talkers. Some of them are older, younger. Maybe they're from the South or they're from, Massachusetts. And so the students hear a variety of accents and pronunciation. Walau tidak gratis, banyak siswa mendapatkan keringanan biaya atau penundaan pembayaran sementara. Dari Washington DC, VOA. Lah ning lha apa kok kursus? Lha saiki apps iki lho ning. Ono sing iso sampean iku ono audione yo nek sing bakat teks yo nek sampean pengen nyapa-nyapa. Gak kroso nek ngomong ambek wong iku lho beda. Iya, so beda. Lek misal mosok omong karo wong duduk ngene yang apps e terus gantian terus wong ngene apa ngene. Gak digrusui lek sampean nek efektif iku. Tuku apa nang toko ngono lak mesti digrusui. Iya bener. Redek sampean nunggu apps e lah piye. Terus pelafalannya juga beda malah bingung. Mangkane. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris. Nah, untuk jagat neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Jalan sithik to, sampean iku terus nek njero ruangan terus dadi males ngono. Sampean tahu gak olahraga nang dalam ruangan? Lho tahu aku kadang pas ngene iki kan aku nek nggon gym nek nggon lek gak ono gym sampean ya apa? Ya nonton TV ae. Males. Apalagi udaranya kayak ngene, Cak. Wah, iki bakar jagung, bakar telo, bar iki terus tengok-tengok nang ngarepe nek ruang tamu karo nonton TV ngono. Enak wis paling enak. Wis ora sing ngalah niku wis ya. Ya. Ngomong sing susu sing liyane ora peduli wis. Saya sampean datang ke Amerika Serikat dulu itu modalnya apa, Cak? Modalnya itu modal nekat dan nggak terlalu jelas tujuanku apa ya. Pengen sesuatu yang sing baru, pengalaman baru. Tapi waktu itu juga harus bahasa Inggrisnya lumayan lah ya. Ya lumayan sedikit lah. SMP tahu diajari barang gitu. Tapi begitu realitanya tak tutup kene wangel dulur ternyata karena mikir pakai bahasa Inggris terus itu capek kesel. Tapi kudu dunia internasional semakin banyak berkaitan satu sama lain nih. Dan aku yakin saiki wong arek-arek nang Indonesia kasih kita bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris apalagi ono apps terus mari ngono sosial media. Nah, ini tak kasih modal sampean belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. From home. A cannon used to be a common military weapon. But what could this expression mean? Loose cannon. Jonathan, how did your virtual family reunion go? Well, I've told you about my Uncle Bill, right? Yeah, you said he's a bit of a loose cannon. Uh-oh, what happened? First, he insulted my mom's cooking. Then, he started yelling about politics. I totally understand. Every family has a loose cannon. A loose cannon describes someone who can't be easily controlled. No one can really predict how a loose cannon will act or what they might say. Their actions can sometimes upset or even harm someone. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko. Duane Hansen, warga negara bagian Nebraska iki kapan kae gawe heboh dunia nyata lan maya.
Mergo dekne kasil mecahno Guinness World Record mergo numpak perahu teko Waluh luwih teko 41 km nang Kali Missouri. Waluh iki bobote 384 kilo lan hasil tanduran nang kebone. Tapi dekne ngaku awake remuk numpak perahu Waluh iki mergo kudu lungguh terus. Mergo akeh alas gundul akibat ditebani wite. Habitat bekicot nang negara Pantai Gading saya ciwut lan populasine suda. Padahal saya akeh warga sing seneng mangan bekicot. Lah iki dadi peluang nggo ternak bekicot kaya sing dilakoni Bernice Blow. Lan apike dekne ora egois ternak dhewe tapi ya bagi-bagi kiat nang wong liya. Saiki wis ana 1200 peternak bekicot. Jarane warga, bekicot rasane ora kalah ambek kaviar. Apa meneh digoreng kempripik, dipangan ambek sambal terasi. Wis jos lur. Masih wis ana pesawat supersonik sing kecepatane ngadu bilah, tapi isih akeh wong sing pengin mabur kaya manuk. Makanya kapan kae nang pelabuhan Taiwan dianakno kontes mabur nganggo pesawat gawean dhewe sing bentuke norno lur, kaya kupu-kupu lan sing rada aneh ya kura-kura. Sing dadi juara iso mabur 32 meter sadurunge nungsep nang banyu. Ya sing jenenge gravitasi kok dilawan ya lur. Wis ya angel menangi. Kan kadang-kadang ada kontroversi masalah pendatang nek Amerika itu ning kan. Tapi apapun ya ning, negara itu sudah dari dulu kala ya begitu. Negara sing maju. Terus sementara negara tetanggane kuwi miskin atau kehidupane rakyate kuwi masih harus diperjuangkan. Ya pasti secara alamiah ya pasti akan nyebrang pengen golek penghidupan sing nang negara maju. Enggak usah dibendung iku. Naluriah lah ya, Cak ya. Namanya nenek mono. moyang juga nyari. Ya harus begitu. Tanah yang lebih subur, tempat yang lebih baik iya, gitu. Wis setengah jam untuk sampean ngobrol-ngobrol tentang pengungsi lan pendatang. Enggak kroso ya, wis pengen pamit iki. Aku tak Supri. Sampean duwe pertanyaan. Ngono lho, Cak. Terus duwe apa saran, kritik. Sampean bisa langsung kirim ke email warung@voanews.com. Atau nek media sosial wis akeh iku. Kata kuncinya VOA Indonesia. Facebook, Instagram, Twitter. Langsung aja dulur. Dari Alexandria Virginia, aku ning sini. Aku tak Supri. Nyon pamit dulur.